Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syaputra, NIM 190463, wakil dari kelompok pertama yang membahas materi tentang contoh kasus sistem politik konvensional di Indonesia model Minangkabau. Yaitu yang pertama, contoh kasus politik konvensional di Minangkabau. Yang A ialah musyawarah mufakat, gundukan duang dan balai adat. Kekuasaan mutlak ada pada adat, bukan pada orang di Minangkabau. Adat matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah sampai kapanpun. Paman mempunyai otoritas, namun gundukan duang juga begitu. Otoritas yang dibagi antara mama atau saudara laki-laki ibu dan gundukan duang bersifat bergantung atau interdependen. Satu pihak tidak dapat bekerja tanpa yang lain. Keduanya menunjukkan saling bekerja sama dan saling hormat. Ada juga yang mengatur perihal bagaimana tata cara musyawarah, tempat musyawarah, dan posisi gundukan duang di rumah gadang atau rumah besar. Seperti uraian tata cara sistem musyawarah, mufakat gundukan duang, dan menurut adat seorang penghulu, kalau mau rapat di balai adat, harus turun atau berangkat dari rumah gadang, karena apa yang mau dibicarakan dalam rapat harus diberitahukan terlebih dahulu. Lalu, posisi duduk dalam sidang di rumah gadang menurut sistem foto piliang, yaitu pada umumnya rumah gadang di Minangkabau memiliki anjuang. Anjuang yakni ujung rumah gadang yang lebih tinggi dari ruang tengah. Anjuang ini berfungsi sebagai duduk para perempuan dan gundukan duang, sedangkan laki-laki duduk di ruang tengah di mana letaknya musyawarah dilaksanakan. B. Peranan Nini Mama. Peranan Nini Mama adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada di dalam suku-suku Minangkabau. Nini Mama atau tokoh Minangkabau mempunyai tugas pokok, yaitu menjaga sako atau gelar adat dan pusako atau harta. Sako adalah gelar adat Minangkabau yang melekat pada laki-laki Minangkabau ketika diangkat menjadi perangkat adat dalam suatu kaum atau suku. Gelar ini diwariskan secara turun-temurun di adat Minangkabau, yaitu dengan sistem foto piliang atau bodi caniago. Pada sistem foto piliang, gelar diwariskan kepada kemanakan dekat dari penghulu yang menjabat sebelumnya dengan prinsip baka mati batungkek budi. Maksudnya adalah gelar baru bisa digantikan setelah orang sebelumnya meninggal. Sedangkan pada bodi caniago, proses pewarisan gelar dilakukan dengan sistem demokrasi, yaitu anggota suku atau kaum akan mengadakan rapat adat di tingkat persukuannya dan memilih siapa yang pantas meneruskan gelar tersebut. Pada sistem bodi caniago inilah gelar boleh diwariskan selagi orang sebelumnya masih hidup. Menjaga pusako atau harta hulayat persukuan yang umumnya berupa tanah dalam bentuk kebun, sawah, ataupun tanah pemukiman. Peranan Nini Mama kini menjadi pusako agar terus diwarisi oleh garis keturunan ibu sesuai dengan sistem matrilineal yang ada di Minangkabau. Selain dalam menjaga sako dan pusako, Nini Mama juga berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi dalam tengah masyarakat. Dalam menghadapi suatu perkara untuk mengambil keputusan juga dilakukan dengan dua jenis, yaitu sistem bodi foto piliang dan sistem bodi caniago. Pada sistem bodi caniago berpedoman kepada falsafah tua dek sakato mulonyo rundiang dimufakati dilahialah samo nyato bibatin buliah dilekti. Artinya adalah sebuah keputusan dari suatu perkara yang terjadi diambil dari kata sepakat secara bersama dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Sedangkan pada sistem foto piliang, prinsip yang digunakan dalam memutuskan perkara yaitu dengan cara nan bagari, nan dipahe, nan baukuah, nan bakabung, coreng bari dapek dilie, cupang panuh batangnya bumbuang. Yang artinya ialah semua keputusan berdasarkan dari pemikiran kepala suku atau penghulu, atau dalam pepatah di dalam Minangkabau itu manitia dari atek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sabikul Khairi dengan NIM 19046131. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi bagian yang C, yaitu tentang peranan perempuan dan Bundo Kanduang. Nah, peranan perempuan dan Bundo Kanduang di Minangkabau ini ialah pertama, yaitu penentu garis keturunan dan pembentukan perilaku. Nah, penentu garis keturunan ini ialah di Minangkabau ini identik dengan suku atau di daerah lain di Sumatera Utara misalnya marga. Nah, marga atau suku di Minangkabau ini turunnya dari darah ibu, bukan dari darah bapaknya. Nah, maksudnya itu misalnya si ibu bersuku Tanjung dan si bapak bersuku Caniago, maka anak atau keturunan dari si ibu dan bapak akan mengikuti ibunya, yaitu sukunya Tanjung. Nah, selanjutnya itu Bundo Kanduang atau perempuan ini peranannya ialah sebagai lempapeh rumah nanggadang atau rumah yang besar. Nah, maksudnya ialah limpapeh rumah nanggadang ini, Bundo Kanduang ini berperan aktif atau berperan besar di rumah gadang atau rumah adat dari Minangkabau ini. Nah, selanjutnya itu pemilik harta pusaka atau harta pusako. Nah, maksudnya pemilik harta pusako ini adalah apapun peninggalan dari nenek moyang atau keturunan dari si ibu, maka harta pusakanya itu akan jatuh kepada si perempuan atau Bundo Kanduang. Nah, selanjutnya itu budaya politik Badun Sanak. Budaya politik Badun Sanak ini identik dengan persaudaraan dalam suatu kaum dan persaudaraan antar suku atau dalam satu suku, bukan antar suku, antara suku. Nah, semakin luas ikatan persaudaraan, maka hubungan semakin kuat dan kekerabatan pun semakin terikat. Nah, Dun Sanak sebenarnya berasal dari satu keturunan atau kerabat. Dalam satu keluarga luas dapat terjadi 2 sampai 3 tingkatan Dun Sanak. Nah, pada tataran ini ikatan persaudaraan sangat kuat dan memiliki orientasi menjaga garis keturunan berdasarkan garis ibu atau matrilineal. Nah, bahkan harta pusaka yang diwariskan terutama untuk anak-anak perempuan. Nah, hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya terjadi 2 sampai 3 tingkatan Dun Sanak. Nah, pada tataran ini ikatan persaudaraan sangat kuat dan memiliki orientasi menjaga garis keturunan berdasarkan garis ibu atau matrilineal. Nah, bahkan harta pusaka yang diwariskan terutama untuk anak-anak perempuan. Nah, hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sari Anggreni selaku penyaji pada kelompok 1. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang relasi dua kepentingan budaya politik masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau relatif masih kuat memegang dan menerapkan adat yang mereka miliki. Adat dalam konteks ini adalah nilai-nilai normatif ideologis yang mengatur bagaimana sebuah masyarakat harus menjalankan kehidupannya. Pada masyarakat Minangkabau, adat sebagai aturan tidaklah bersifat kaku, namun sebagian besar diantaranya mempunyai daya lentur yang amat tinggi dengan perubahan. Salah satu adat tersebut tertuang dalam lareh, berupa seperangkat nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur aktivitas dan kehidupan sosial politik masyarakat Minangkabau. Lareh itu sendiri berarti aliran yang mengacu pada sebuah sistem lentang bagaimana seseorang menata kehidupan masyarakatnya.
Dalam konteks masyarakat Minangkabau, kata lari ini sering dipakai untuk menyebut aliran pemikiran dua datuk nenek moyang pendahulu masyarakat Minangkabau, yaitu Datuk Katamenggunang dan Datuk Pepatih Nan Sabatang. Politik Minangkabau adalah suatu sistem politik masyarakat Minangkabau yang telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Sistem ini berlandaskan kepada dua sistem adat di Minangkabau, yakni sistem Koto Piliang serta Bodi Caniago. Biasanya ini dikenal sebagai suku di Minangkabau. Dalam perkembangannya, kedua sistem yang bertolak belakang ini melahirkan sistem politik Minangkabau yang berlandasan demokrasi, egalitarian, dan keadilan sosial. Di Malaysia sendiri, sistem politik dan adat yang menganut sistem Koto Piliang dikenal dengan adat Temenggong, sedangkan sistem politik dan adat yang menganut sistem Bodi Caniago disebut dengan adat Perpatih. Sistem Perpatih hanya berlaku di Negeri Sembilan dan bagian utara Malaka saja, sedangkan kerajaan-kerajaan lainnya menganut sistem Temenggong. Di Indonesia, sistem politik Minangkabau mengedepankan demokrasi, persamaan hak, dan keadilan sosial itu dirangkum dalam dasar negara Pancasila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.